Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andi Pilawang dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa 22040450246. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bidang pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada yang namanya bidang pengembangan pribadi. Yang pertama, aspek-aspek bimbingan pribadi. Pengembangan pribadi siswa melalui pelayanan bimbingan dan konseling bisa diwujudkan melalui layanan bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi adalah jenis bimbingan yang membantu para siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah pribadi. Bahwa masalah individu ada yang berkenan dengan Tuhannya dan ada yang juga yang berkenan dengan dirinya sendiri. Bidang pengembangan pribadi siswa mencakup keduanya, yakni mengembangkan aspek-aspek kepribadian siswa yang menyangkut dengan Tuhan dan dirinya sendiri. Yang kedua, ada yang namanya makna bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi dimaknai sebagai suatu bantuan dari pembimbing kepada terbimbing atau individu agar dapat mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi dan mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara baik. Menurut Surya tahun 1998, bimbingan pribadi merupakan bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah pribadi. Relevan dengan Surya Wikel tahun 1991 menyatakan bahwa bimbingan pribadi merupakan proses bantuan yang menyangkut keadaan batinnya sendiri ke jasmaninya sendiri. Berdasarkan pengertian di atas, bimbingan pribadi atau personal growth bisa bermakna bimbingan itu membantu individu mengatasi masalah-masalah bersifat pribadi. Yang ketiga, tujuan bimbingan pribadi. Berdasarkan makna bimbingan pribadi di atas dapat diketahui bahwa bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu individu agar bisa memecahkan masalah-masalah yang bersifat pribadi. Di dalam makna bimbingan pribadi menurut Dikbud di atas, tujuan bimbingan pribadi untuk yang pertama mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi, yang kedua mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi, menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik. Bimbingan pribadi juga bertujuan agar individu mampu mengatasi diri sendiri, mengambil sikap sendiri atau memecahkan masalah sendiri yang menyangkut keadaan batinnya sendiri dengan berkaitan lain, agar individu mampu mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, dan pengisian waktu luang. Yang keempat, bentuk-bentuk layanan pribadi. Ada beberapa macam bentuk layanan bimbingan pribadi. Yang pertama yaitu layanan informasi tentang tahap-tahap perkembangan, dapat mencakup perkembangan fisik, motorik, bicara, emosi, sosial, penyesuaian sosial, bermain, kreativitas, pengertian moral, seks, dan perkembangan kepribadian. Baik, selanjutnya bidang pengembangan sosial. Yang pertama, aspek-aspek bimbingan sosial. Selain problem yang menyangkut dirinya sendiri, individu juga dihadapkan pada problem yang terkait dengan orang lain. Dengan perkataan lain, masalah individu yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat sosial. Kadang-kadang individu mengalami kesulitan atau masalah dalam hubungannya dengan individu lain atau lingkungan sosialnya. Masalah ini dapat timbul karena individu kurang mampu atau gagal berhubungan dalam lingkungan sosialnya yang kurang sesuai dengan keadaan dirinya. Problem individu yang bertumbuhan dengan lingkungan sosialnya, misalnya yang pertama itu kesulitan dalam persahabatan, yang kedua kesulitan mencari teman, yang ketiga merasa tersaingi dalam aktivitas kelompok, yang keempat kesulitan memperoleh penyelesaian dalam kegiatan kelompok, yang keenam kesulitan mewujudkan hubungan yang harmonis dalam
keluarga, dan yang terakhir, kesulitan dalam menghadapi situasi sosial yang baru. Selain problem yang saya sebutkan tadi, aspek-aspek ekspor sosial yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling adalah yang pertama, kemampuan individu dalam melakukan sosialisasi dengan lingkungannya. Yang kedua, kemampuan individu melakukan adaptasi. Yang ketiga, kemampuan individu melakukan hubungan sosial atau interaksi sosial dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, makna bimbingan sosial. Bimbingan sosial bermakna suatu bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial seperti pergaulan, penyelesaian masalah konflik, penyelesaian diri, dan sebagainya. Bimbingan sosial juga bermakna suatu bimbingan atau bantuan dari pembimbing kepada individu agar dapat mewujudkan pribadi yang mampu mewujudkan. Yang ketiga, tujuan bimbingan sosial. Berdasarkan pengertian di atas, tujuan utama pelayanan bimbingan sosial adalah agar individu yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya. Bimbingan sosial juga bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosialnya, sehingga individu dapat menyelesaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Dahlan 1989 yang menyatakan bahwa tujuan bimbingan sosial adalah agar individu mampu mengembangkan diri secara optimal sebagai makhluk sosial dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bentuk-bentuk layanan bimbingan dan konseling. Bentuk-bentuk layanan bimbingan sosial. Ada beberapa macam bentuk layanan bimbingan sosial yang bisa diberikan kepada siswa di sekolah dan atau madrasah. Bentuk-bentuk pelayanan tersebut, yang pertama, layanan informasi yang mencakup informasi tentang keadaan masyarakat dewasa ini, yang mencakup yang pertama, informasi tentang ciri-ciri masyarakat maju atau modern. Yang kedua, makna ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pentingnya iptek bagi kehidupan manusia dan lain-lain, dan informasi tentang cara-cara bergaul. Bidang pengembangan kegiatan belajar. Bimbingan belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik atau konseli yang dalam mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik atau konseli dalam mengenal, menumbuhkan, dan mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan, keterampilan sesuai dengan program belajar di sekolah. Pada bidang ini, pengembangan kegiatan belajar, terdapat aspek-aspek bimbingan belajar, makna bimbingan belajar, tujuan bimbingan belajar, dan bentuk-bentuk layanan bimbingan belajar. Yang pertama, aspek-aspek bimbingan belajar. Siswa di sekolah dan madrasah, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, memiliki masalah yang satu sama lain, berbeda tingkat kompleksinya. Masalah siswa di sekolah dan madrasah ada yang disebabkan oleh kondisi dalam diri siswa sendiri, dan ada yang disebabkan oleh kondisi di luar diri siswa. Yang kedua, makna bimbingan belajar. Bimbingan belajar atau bimbingan akademik adalah suatu bantuan dari pembimbing kepada individu atau siswa dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, dalam memilih program studi yang sesuai dalam mengatasi kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan belajar di institusi pendidikan. Berdasarkan papar yang saya jelaskan tadi, bahwa bimbingan belajar bisa bermakna suatu bantuan dari pembimbing kepada terbimbing atau siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar. Yang ketiga, tujuan bimbingan belajar. Secara umum,
Karena siswa merupakan individu yang sedang dalam proses perkembangan, maka tujuan bimbingan belajar adalah membantu individu atau siswa agar mencapai perkembangan yang optimal, sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Siswa yang perkembangannya terhambat atau terganggu akan berpengaruh terhadap perkembangan atau kemampuan belajarnya. Yang keempat, bentuk-bentuk layanan bimbingan belajar. Yang lebih tepat, bentuk bimbingan belajar kepada para siswa adalah menyesuaikan dengan masalah belajar yang dihadapi oleh siswa tersebut, dengan melihat spesifikasi masalah yang dihadapi oleh siswa. Guru pembimbing dapat merumuskan program layanan bimbingan belajar kepada siswa ini. Bidang pengembangan karir. Bidang karir yaitu bimbingan pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik mengenal dunia kerja agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka akan melangkah setelah lulus dan mengetahui potensi diri yang dimilikinya, agar dapat diterapkan dengan kehidupannya serta dapat membaca peluang karir yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Pada bidang ini pengembangan karir terdapat aspek-aspek bimbingan karir, makna bimbingan karir, tujuan bimbingan karir, dan bentuk-bentuk pelayanan bimbingan karir. Nah, yang pertama, aspek-aspek bimbingan karir. Karir tertentu berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan. Oleh sebab itu, bimbingan karir di sekolah maupun di madrasah harus sudah dikembangkan. Namun, pengembangan bimbingan karir di sekolah dan madrasah tentu disesuaikan dengan tingkatan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Artinya, layanan bimbingan karir SD atau MI tentu tidak sama dengan SMP atau MTS. Begitu juga di SMA dan MA. Dalam masyarakat modern seperti sekarang dikenal banyak variasi dalam ragam jenis karir. Realitas itu menuntut kemampuan membuat pilihan karir tertentu yang sesuai dengan tingkat pendidikan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang bersangkutan. Yang kedua, makna bimbingan karir. Seperti yang kita ketahui, menurut Wirkel tahun 1991, bimbingan karir merupakan bantuan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, pemilihan lapangan pekerjaan, atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri agar siap memangku jabatan tersebut dalam menyelesaikan diri dengan tuntutan-tuntutan dan lapangan pekerjaan yang telah dimasuki. Berdasarkan yang saya paparkan tadi adalah bimbingan karir bisa bermakna suatu bantuan dari pembimbing kepada terbimbing atau siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah karir. Bimbingan karir juga bermakna jenis bimbingan yang membantu siswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut karir tertentu. Yang ketiga, tujuan bimbingan karir. Berdasarkan yang saya paparkan tadi, diketahui bahwa tujuan pelayanan bimbingan karir di sekolah dan madrasah adalah yang pertama, agar siswa memperoleh informasi tentang karir atau jabatan atau profesi tertentu. Yang kedua, agar siswa memperoleh pemahaman tentang karir atau pekerjaan atau profesi tertentu secara benar. Yang ketiga, agar siswa mampu merencanakan dan membuat pilihan-pilihan karir tertentu kelak setelah selesai dari pendidikannya. Yang kelima, agar siswa mampu menyesuaikan diri dengan karir yang akan dipilihnya sendiri. Yang terakhir, agar siswa mampu mengembangkan karir setelah selesai dari pendidikannya. Bentuk-bentuk layanan bimbingan karir. Beberapa jenis bimbingan karir bisa diberikan kepada siswa maupun kepada siswa di sekolah dan madrasah. Antara lain, yang pertama, layanan informasi tentang diri sendiri yang mencakup yang pertama kemampuan intelektual, yang kedua bakat khusus di bidang akademik, yang ketiga minat-minat umum dan khusus, yang keempat hasil belajar dalam berbagai bidang studi, yang kelima sifat-sifat kepribadian yang
yang ada relevasinya dengan karir seperti profesi kepemimpinan, kerajinan, kejujuran, keterbukaan, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam, nilai-nilai kehidupan dan cita-cita masa depan. Yang ketujuh, keterampilan khusus yang dimiliki oleh siswa. Yang kedelapan, fisik dan mental. Yang kesembilan, kematangan vokasional, dan lain-lain sebagainya. Bidang pengembangan kehidupan beragama. Yang pertama, aspek-aspek pengembangan kehidupan beragama. Beberapa aspek pengembangan kehidupan beragama yang memerlukan layanan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah adalah suasana lembaga dan objek, keagamaan seperti upacara ritual, keagamaan sarana ibadah, keagamaan situs, dan peninggalan keagamaan. Yang kedua, makna bimbingan kehidupan beragama. Makna bimbingan pengembangan kehidupan beragama adalah yang diberikan pembimbing kepada terbimbing atau siswa agar mereka mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan beragamanya. Melalui layanan bimbingan konseling ini, para siswa dibantu mencarikan alternatif bagi pemecahan masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan beragamanya. Yang ketiga, tujuan bimbingan kehidupan beragama di sekolah. Tujuan layanan bimbingan dan konseling dalam bidang beragama adalah agar siswa memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang ajaran agamanya, dengan perkataan lain dapat memecahkan berbagai problem yang berkaitan dengan kehidupan beragama yang dihadapi individu baik di lingkungan sekolahnya maupun di lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Yang keempat, bentuk-bentuk layanan bimbingan beragama. Layanan bimbingan konseling berkenaan dengan bidang pengembangan kehidupan beragama adalah yang pertama, layanan informasi untuk bidang pengembangan kehidupan beragama mencakup yang pertama, informasi tentang suasana kehidupan beragama. Yang kedua, upacara-upacara atau ritual keagamaan. Yang ketiga, tempat-tempat ibadah seperti masjid, musala, gereja, wihara, dan lain-lain. Yang terakhir, hari-hari besar keagamaan dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, layanan orientasi untuk bidang pengembangan kehidupan beragama mencakup yang pertama, suasana keagamaan. Yang kedua, lembaga dan keagamaan. Yang ketiga, situs agama tertentu. Dan yang terakhir, peninggalan keagamaan tertentu dan lain-lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.